Kisah sahabat Nabi Abu Talha Al-Ansari. Zaid bin Sahl adalah seorang sahabat Ansar yang mempunyai suara keras menggelegar. Ia lebih dikenal dengan nama kunyahnya Abu Talha. Ia telah memeluk Islam sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Kisah keislamannya termasuk unik. Ia adalah orang tampan, terpandang dan kaya di Madinah. Wanita manapun tidak akan menolak jika diperistrinya. Tetapi pilihannya jatuh pada seorang wanita muslimah bernama Ummu Sulaim, seorang janda yang sudah mempunyai anak, yang sangat teguh keislamannya. Ketika ia mengajukan lamaran kepada Ummu Sulaim, ia mendapat jawaban yang mengejutkan, "Wahai Abu Talha, demi Allah tidak ada wanita yang akan menolak lamaran orang yang sepertimu. Tetapi aku seorang wanita muslimah dan engkau seorang yang kafir, karenanya aku tidak dibenarkan menikah denganmu. Jika engkau mau, masuklah kamu ke dalam agama Islam, dan itulah mahar yang kuminta, dan aku tidak akan meminta mahar yang lainnya lagi." Sebenarnya akan lebih mudah bagi Abu Talha jika mahar yang diminta adalah uang, perhiasan, kebun atau harta lainnya, yang umumnya sangat disukai wanita, tetapi ini, keyakinannya. Cukup lama ia menimbang-nimbang, tetapi ternyata kehendak Allah menggiringnya untuk memperoleh hidayah lewat jalan pernikahan ini. Ia menyetujui permintaan Ummu Sulaim. Ia menikah dengan mahar keislamannya. Dan ternyata kemudian ia menjadi salah seorang sahabat Ansar yang terpandang, saleh dan dermawan. Seorang sahabat bernama Sabit berkata, "Aku tidak pernah mendengar seorang perempuan yang mahar pernikahannya lebih utama daripada mahar Ummu Sulaim ketika dinikahi Abu Talha." Pernah suatu ketika ia sedang mendirikan salat di kebunnya yang hijau, tiba-tiba terlihat seekor burung yang tersesat di antara rimbunan daun-daun. Matanya mengikuti gerak-gerik burung tersebut sehingga ia lupa dengan jumlah rakaat salatnya. Ia sangat menyesal dengan kelalaiannya ini. Usai salat ia menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, "Ya Rasulullah, aku telah tertimpa musibah karena kebunku, karena itu kebun itu kuserahkan untuk Allah. Silahkah engkau pergunakan sesuai keinginan engkau." Abu Talha merupakan sahabat Ansar yang memiliki kebun-kebun terbaik dan terbanyak di kota Madinah. Salah satu kebun terbaik dan terindah yang dimilikinya, terletak tidak jauh dari Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalamnya terdapat air telaga yang sangat menyegarkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengunjungi kebun TSB, dan meminum air telaganya. Kebun ini dikenal dengan nama, Birha. Ketika turun ayat Al-Quran Surah Ali Imran 92, "Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaktian yang sempurna, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai." Abu Talha bergegas menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan berkata, "Ya Rasulullah, saya sangat mencintai Birha, karena Allah telah memerintahkan untuk menyedekahkan harta yang paling dicintai, maka saya serahkan Birha ini untuk dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dikehendakinya. Inilah salah satu pemberian yang mulia di sisi Allah," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh gembira. "Tetapi menurut pendapatku, akan lebih bermanfaat jika engkau membagikan kebun itu kepada kerabatmu sendiri." Abu Talha menerima nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan membagikan kebun tersebut pada kaum kerabatnya yang tidak mampu dan membutuhkan. Di masa tuanya pada masa Khalifah Utsman bin Affan, ketika ia sedang membaca surah Taubah, dan sampai pada ayat ke-31, di mana Allah berfirman, "Berangkatlah kamu untuk berjihad baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat." Tiba-tiba saja ia tersentak kaget dan tampak merenung sejenak.
Kemudian ia berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, persiapkanlah bekalku, persiapkanlah bekalku." Anaknya dan beberapa orang yang hadir mencoba menghalangi maksudnya tersebut. Mereka berkata, "Semoga Allah merahmatimu. Engkau telah berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar dan juga Umar hingga mereka semua wafat. Biarkanlah kami saja yang berjuang dan engkau tinggal di sini." "Tidak," kata Abu Talha dengan tegas, "persiapkanlah bekalku." Keluarga dan para kerabatnya tidak bisa menahannya lagi. Mereka mempersiapkan perbekalan. Ia ikut berjuang bersama pasukan yang berperang menyeberangi lautan. Di dalam salah satu pelayarannya, ketika di tengah lautan lepas, Abu Talha meninggal. Selama 7 hari tidak ditemukan pulau untuk memakamkannya, tetapi keadaan jenazahnya tidak berubah sedikitpun.